seringan-ringan membalas budi baiknya, ucapkanlah ini, Rabbil firli wali walidayya. Sudahlah tak dapat membalas budi baiknya, menyusahkannya pula. Saya kalau memberikan motivasi ke mahasiswa-mahasiswa baru, pesan saya tak banyak, adik-adik mahasiswa, kalau kalian belum sanggup membahagiakannya, jangan kalian susahkan dia. Kalau kalian belum sanggup menyenangkan hatinya, jangan tuntut dia macam-macam. Jangan sampai begitu melihat nama kalian di handphone, kumat darah tingginya. Karena dia tahu, asal datang nama ini pasti masalah. Bahkan nama, tak pula nama budak itu dibuat situ, sebutnya troublemaker, tukang buat masalah. Na'udzubillah. Selesai saya pengajian subuh, datanglah mak-mak, ibu-ibu sudah tua umur 70-an. Ustaz Somad, ya bu, ada yang mau kuadukan sama Ustaz. Apa namanya bu? Aku ini kan memang tempat mengadu. Allah Somad, Allah tempat mengadu. Apa namanya bu? Anak saya nyuruh saya jual tanah Pak Ustaz. Tanah dia atau tanah ibu? Tanah saya. Kenapa disuruhnya jual? Kata dia, mak udah tua, tak ada gunanya banyak-banyak tanah. Mak nanti kan mati dimakan cacing tanah. Naik cacing saya. Emosi saya. Tunjukkan saya mana rumah ibu, saya datang ke sana, bawakan anak ibu, itu biasa ceramahi dia. Takut saya Pak Ustaz, nanti Ustaz ceramahi, Ustaz balik, dia ngamuk ke saya. Sudahlah tak menyenangkan dia, menyusahkan, menyuruhnya pula menjual tanah. Gara-gara apa itu? Karena tuntutan hidup orang sekarang, manusia ini konsumtif. Dulu satu kampung TV-nya satu, yang punya Pak Kades, nonton rame-rame, anak RT di depan. Sekarang satu orang satu TV, bahkan satu orang dua TV. Itulah handphone. Dulu ada TV, ada radio, ada telepon, 3 alat dimiliki oleh 3 orang. Sekarang di situ TV, di situ radio, di situ handphone, lengkap dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, satu alat. Dan sekarang pula orang HP-nya tak 1, 2, 3, handphone semahal-mahalnya. Saya bukan iri dengan orang yang punya handphone mahal, tidak. Handphone saya sampai sekarang retak ujung. Kenapa tak Ustaz ganti? Bukan masalah handphonenya, isinya guys. Nomor-nomor penting payah saya mindah-mindahkan itu. Oleh sebab itu maka kita ini, hidup ini tak usahlah dipeturutkan. Kalau dipeturutkanlah gaya-gaya orang, oh luar biasa. Ada orang yang berdiri, sekali berdiri 20 juta. Dari mulai sepatu 5 juta, celana sampai ke atas, peci sampai. Tapi rasanya saya kalau bicara ini nanti diomongi orang juga. Peci Ustaz tadi berapa peci saya tadi? 11 juta. Peci saya tadi dihargai 11 juta. Tapi semuanya dilelang untuk pesantren pena kita. Itulah saya paling mahal selama ini memasang alat. Digantikan ini pun dikasih orang juga. Baju putih ini ada dulu tentara. Kalau Danrem itu apa? Komandan Korem. Datanglah komandan Korem mengutus utusan tentara ke rumah. Waktu itu almarhumah mak saya masih hidup lagi, disangkanya datang nih intel mau nangkap. Mana baju Ustaz Somad? Kasihlah baju. Diukurnya, besok dikasihnya 6 biji, salah satu lagi. Kain sarung ini dikasih Kiai di Sidogiri. Sorban ini tadi. Jadi semua barang nih miliknya Kasiu, dikasih orang semua. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Tujuan dari pakaian itu kan hanya menutup kita. Kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Itu saja gunanya. Tapi sekarang orang memperturutkan high style, gaya tinggi, yang penting gaya, walaupun utang keliling pinggang. Gara-gara apa itu? Konsumtif. Masyarakat ini sudah gila-gilaan. Hidupnya semuanya utang. Dari mulai rice cooker utang sampai panci utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma bininya aja. Itu pun karena kata Pak Kua mesti tunai. Andai ada mazhab yang mengatakan utang, utang juga dia. Semua dijual. Tanah dijual. Berapa banyak orang tuan tanah akhirnya menjadi tukang jual tanah. Na'udzubillah. Dulu ada ustadz alumni dari Sudan. Kata dia, jangan jual tanah karena Allah tidak pernah menambah tanah.
Oleh sebab itu kalau kita jual, maka habislah dia. Bahkan di Palestina, menjual tanah berarti menjual akidah. Karena kalau sudah dijual kepada Israel, habislah sudah. Google Map sudah menghabiskan tanah Palestina. Semua dibuatnya dari Israel. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka sependek-pendek bakti kita kepada orang tua, doa. Jangan sampai lupa. Rabbil firli wali walidayya. Makanya tadi Ustadz Solhas bertahan supaya tausiahnya di sana. Saya bilang kita mesti pindah, harus mendekat ke ibu-ibu, biar ibu itu nggak pindah. Sebetulnya tujuan saya mau membaca ini. Rabbil firli wali walidayya. Jadi berdoanya pakai ring. Yang didoakan ini pertama ring satu diri kita dulu. Setelah diri kita baru orang tua. Setelah orang tua, waliman dakhala baitiya. Ampunkanlah orang yang masuk ke rumahku. Makanya kalau mau buat rumah, niatnya supaya orang masuk ke rumah. Sekarang orang buat rumah niatnya gimana supaya orang tak bertamu. Kata Haji Alim tadi, Gak Somad, ini dibatasi Habib Mahdi. Tak boleh banyak orang datang. Loh, gak boleh banyak orang datang, ini kan banyak dia. Ini baru intern aja. Ini limited edition. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah itu aku dulu. Setelah itu kedua orang tuaku. Semua orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan dia ya Allah. Waliman dakhala baitiya. Siapa saja pun yang datang ke rumahku, ampunkan dia ya Allah. Baik dia pejabat, maupun pengusaha, maupun penguasa, maupun rakyat jelata, maupun pengemis. Waliman dakhala baitiya, ampunkan dia. Tak ditengok warna kulitnya, tak dilihat jabatannya, tak dilihat dia datang pakai apa. Tak ada di situ dibuat, ampunkanlah semua yang datang ke rumahku. Kalau pakai mobil mewah, kalau pakai ojek jangan. Tidak. Syaratnya di situ apa? Ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan. Syaratnya dia mesti beriman kepada Allah. Jadi Pak Ustadz kalau tamunya tak beriman kepada Allah, gimana kita mau mintakan ampun dia kepada Allah? Dia aja tak percaya kepada Allah. Pak Ustadz, saya tamu Pak Ustadz nih. Ya, mohonkanlah doa saya kepada Allah supaya diampuninya saya. Kau percaya tak sama Allah? Tak percaya. Percayalah kau dulu sama Allah. Gimana caranya Pak Ustadz? Sebutkan aja passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah khitan, nanti kita adakan khitan masal. Pemotongan pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Ampunkanlah semua orang yang masuk ke dalam rumahku dengan syarat dia percaya kepada Engkau ya Allah. Yang keempat, walil mu'minin, dan kepada laki-laki yang beriman. Kenapa Pak Ustadz setiap disebutkan laki-laki sama perempuan, laki-laki duluan? Kata ibu-ibu yang tak setuju. Karena mereka punya prinsip ladies first. Mestinya dibalik ini Pak Ustadz. Wal mu'minat duluan. Laki-laki duluan itu bukan karena kehormatan, tapi karena tanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa. Makanya sekarang banyak laki-laki yang tidak siap menjadi laki-laki. Nah, itulah dia. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tak siap dia jadi laki-laki. Maka kita didik dia. Ada kalanya perempuan dilebihkan Allah. Ummuka, perempuan. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Jadi tidak selamanya disebut laki-laki. Ketika menyebut laki-laki itu tanggung jawab. Tapi ketika menyebut perempuan, kehormatan. Jadi tidak selamanya Nabi menyebut laki-laki, Allah menyebut laki-laki duluan. Ketika menyebut laki-laki duluan itu berarti mengandung tanggung jawab yang luar biasa. Laki-laki punya pundak memikul beban. Sedangkan ketika menyebut perempuan, maka yang disebut di situ adalah kehormatan yang luar biasa. Yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Dilihat Nabi perempuan. Siapa engkau? Kenapa kau lebih dulu? Kata perempuan itu, akulah perempuan yang membesarkan anak yatim. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik.
wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihi, hinna, dia buat baik, falahul jannah, surga baginya. Kalau menyebut perempuan adalah keutamaan. Oleh sebab itu maka laki-laki didulukan karena tanggung jawab yang luar biasa. Ampunkan aku, sudah. Kedua orang tuaku, sudah. Orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, sudah. Bagaimana dengan yang di luar yang tak masuk? Kena juga, cuman dia ring 4, agak jauh sedikit. Walil mu'minin wal mu'minat, laki-laki dan perempuan. Kalau disebut laki-laki, itu sudah masuk perempuan tanpa menyebutkan perempuan. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, laki-laki. Kutiba alaikum, laki-laki. Kalau perempuan, kutiba alaikunna. Tapi kaedahnya kalau sudah disebut laki-laki, perempuan pasti masuk. Kalau sudah disebut walil mu'minin, perempuan pasti masuk. Kenapa ditambahkan lagi wal mu'minat? Pengkhususan, penghormatan untuk perempuan. Man amila salihan, sesiapa saja yang membuat kebaikan, min zakarin, laki-laki, au unsa. Kenapa disebutkan perempuan di situ? Karena kehormatan, kedudukan, amal soleh. Al mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau orang berpatokan hanya pakai bahasa Arab, kalau sudah disebut laki-laki perempuan tak masuk, maka tak ada perempuan yang puasa nanti. Kau tak puasa? Enggak, ayatnya kan untuk laki-laki. Nah ini kaedahnya menurut para ulama, bukan kata Abdul Somad. Kalau sudah kita berniat baik, mengaku kepada Allah bahwa kau menciptakan aku, kau memberi rezeki aku, kau yang menghidupkan aku, kau mematikan aku datang dengan bawa banyak dosa, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke rumahku, yang tak masuk ke rumahku juga, yang laki-laki perempuan kan ampunkan. Datang juga orang mengejek kita, zolim pada kita, aniaya kepada kita, maka kita jelaskan di ujung, wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi, hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Jadi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari melihat kaligrafi di rumah Haji Alim, Masya Allah, semua yang datang kemari macam menengok kucing. Hebat ini Pak Ustaz. Apa hebatnya? Tak apalah isinya ini Pak Ustaz. Ya, jangan ragu, karena videonya sudah ada, tinggal tonton saja. Tulis Ustaz Somad di rumah Haji Alim di Palembang malam tahun baru hijrah. Ustaz Abdul Somad official channel. Subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, tak pernah disetting, tak pernah diatur bahwa malam tahun baru mesti di Palembang, mesti di rumah Haji Alim, mesti bersama para habaib. Tak pernah saya atur, tak pernah saya setting. Saya serahkan saja jadwal Sumatera Selatan Habib Mahdi, karena dia yang paling mengerti. Saya tak berani saya sendiri datang, takut saya, banyak jebakan-jebakan Batman. Maka sahibud dar a'lamu bidarihi, ahlu Makkah a'lamu bidariha. Orang penduduk Makkah lebih tahu, penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Maka saya serahkan ke Habib Mahdi, di mana nanti kita malam tahun baru terserah. Setelah sampai baru saya tanya, di mana aja jadwal kita Sayyidi Al-Habib? Kata Habib Mahdi nanti begini di sini, pas nanti malam tahun baru. Tahun baru kita? Iya, di mana? Di rumah Haji Alim. Di tempat yang baik, bersama orang baik-baik, menyambut tahun yang baik, berharap tahun depan kebaikan-kebaikan saja yang kita dapatkan. Dan yang kita kaji pula tak ada cerita tak tentu arah. Yang kita kaji yang paling mulia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kita diajarkan, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan juga yang berada di luar. Adapun orang yang menganiaya aku, matikan dia, kalau bisa buat dia stroke agak 6 bulan. Tak ada. Allah ngasih tahu, yang penting kau buat baik, yang penting kau mintakan ampun untuk mereka,
Adapun orang yang zalim, biarlah Allah yang membalas. Makanya saya tak pernah mendoakan mereka. Orang-orang yang membuli, menganiaya, menzalimi, tak pernah. Kenapa datang sabar kita? Allah menjamin. Wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Karena kita tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ustaz.